Kembali lagi di Generasi Mecin. Saya baru nyuap nasi goreng baby octopusnya. Enak banget. Ini salah satu menu yang menjadi promo menu di bulan Januari di Andromeda Restoran Hotel Grand West Point Simatupang dengan minumannya coklat avocado shake. Enak banget. Nih baby octopusnya pemirsa. Saya ikut juga makan. Silakan Pak Emrus, silakan. Kita lanjut lagi. Enak sekali. Enak banget ya. Ini kita masuk segmen terakhir. Ya. Berandai-andai ke Bang Emrus dulu. Misalnya nih Bang, strategi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dilakukan sama Pak Anies misalnya. Wakilnya dari partai seberang. Let's say misalnya dari PDIP gitu. Kira-kira masih serami ini nggak? Hipotesis politik saya tidak. Tidak. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah menyatu dua kepentingan yang berbeda, begitu Ini ya. yang terjadi di pemerintah pusat sebenarnya, Iya, kan? betul. Coba kita lihat ketika kampanye kemarin Pilpres. Bukankah salah satu tokoh politik kita mengatakan bahwa alutsista kita dipertanyakan? Oke. Setelah dia duduk di jabatan itu, dia gembira dengan alutsista. Saya mau katakan adalah dari segi akademis. Dalil komunikasi politik mengatakan bahwa pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh aktor politik, baik partai maupun individu, sangat tergantung kepada kepentingan politiknya. Oke. Oleh karena itu, ketika wakil mereka nanti, dan berpeluang, terbuka, wakil itu bisa dari Gerindra, bisa dari PD Perjuangan. Sementara Gerindra kan sudah mendekat ke PD ini. Iya. Nah, kalau wakilnya nanti dari Gerindra atau dari PD, saya kira pergerakan ini akan melemah dan tidak sekuat sekarang. Bisa saja gerakan yang mengatakan bahwa impeach atau katakanlah mundur itu semakin melemah. Karena memang politik itu, ada persoalan adalah bagaimana memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan itu menyatu, mereka bisa core, satu suara semua. Tapi ketika berseberangan, mereka dengan dalil-dalil, dengan argumentasi, dengan logika-logika, dengan bukti-bukti, dengan fakta, mereka akan kemukakan untuk membenarkan perjuangan politiknya. Biasa itu dalam politik. Oleh karena itu, saya pernah lakukan penelitian di DPR kita. Ketika kepentingan politik mereka bersama, satu, mereka saling mengingatkan sekalipun mereka berbeda ideologi. Oke. Tapi ketika kepentingan mereka berbeda, berbagai argumentasi akan dibangun dan dua-duanya rasional. Oke. Dua-duanya dapat diterima. Maka itu sebenarnya kalau masyarakat harus melihat itu sebagai tesis dan antitesis. Jadi tidak serta-merta bahwa yang satu berseberangan yang lain, salah satu salah atau salah satu benar. Bisa dua-duanya benar. Oke. Kalau Bunda Siska nggak ada urusannya sama politik ya. Siapapun ngerti, wakilnya, siapapun wakilnya tetap protes soal ketidakbenaran program ya, berarti ya, lebih fokus ke sana ya, soal kita Jakarta ya sebagai bergerak ya. warga Jakarta harus merasa nyaman gitu aja deh. Oke. Berarti demo pasti akan terus ya. Soal tuntutan program ini nggak benar nih. Gubernur ke kepala daerah akan tetap Ya. melakukan tuntutan siapapun nanti wakilnya. Ya yang siapapun. terpilih. Ya pokoknya kalau kita karena saya orang biasa, warga biasa gitu Pak. Yang penting membuat kami merasa nyaman, sejahtera dan tidak menjadi kegelisahan yang baru. Siapapun orangnya silakan. Oke. Nggak ada kepentingan politik apapun, nggak ada tuntutan yang aneh-aneh gitu. Lebih kepada itu aja. Nggak jangan disangkut pautkan bahwa akan menjadi begini begitu. Ini benar-benar spontanitas dari kepedulian kami atas situasi yang makin lama kok makin begini sih gitu kan. Itu yang bikin kita tuh gelisah gitu. Jadi hal yang kecil akhirnya menjadi besar gitu. Dan meledaklah kemarin. Oke. Bang, boleh saya tanggapi Boleh, sedikit? silakan, Bang. Kalau saya sedikit berteori, sekalipun itu dikatakan spontanitas, teori komunikasi mengatakan tidak ada pesan komunikasi di ruang hampa. Selalu pesan komunikasi bertujuan dan bermaksud dan bermakna, gitu ya. Tidak ada netral. Subjektivitas akan mewarnai. Ya. Maka kalau dikatakan nanti suatu saat tidak demo lagi, padahal karena wakilnya dari Partai PD Perjuangan atau dari Gerindra tidak demo, dia merasa nyaman karena sangat subjektif, Ya. begitu ya, sangat subjektif. Jadi oleh karena itulah saya terus terang mengatakan bahwa pesan komunikasi tidak ada di ruang hampa. Semua by agenda, semua syarat dengan kepentingan, semua syarat dengan nilai. Kalau kita dalami secara kualitatif. Oke. Jadi oleh karena itu tidak serta-merta kita bisa menelaah bahwa ini spontanitas. Tidak ada pesan komunikasi yang tidak disengaja. Oke, kalau- Semua by design. Kalau Bang Emrus ada saran nggak? Bagusnya gimana nih? Wagubnya, dari Wagub. Wagubnya. Saya kira kalau saya berkatakan lebih cepat mereka buat mereka angkat Wagub ini lebih baik. Oleh karena itu masyarakat atau DPRD menuntut Anies kinerjanya
saya pikir tidak semata-mata itu kita berikan kepada Anies, karena DPRD-nya juga tidak bertanggung jawab mengangkat wakil gubernurnya. Artinya kinerja Anies kurang bagus juga karena kesalahan DPRD tidak mengangkat wakil gubernurnya untuk menampingi bekerja sama. Idealnya dari mana sih? Nah, dari Gerindra, kalau dari dulu, PKS atau dari baik, kalau seberang? kita bicara daripada undang-undang bahwa yang mengusunglah yang membawa katakanlah menjadi wakilnya, yaitu dari Gerindra dan PKS. Idealnya. Secara normatif. Ya. Tetapi kemarin kan sudah ada kesepakatan antara Gerindra dengan PKS dari PKS, tapi sampai sekarang tidak terjadi, gitu ya. Ada tanda tanya kenapa itu? Karena memang undang-undang kita menyatakan bahwa tidak ada batas pengangkatan itu. Oleh karena itu perlu kita evaluasi undang-undang. Ketika nanti wakil gubernurnya tidak ada, harus diangkat paling lama 1 bulan setelah tidak ada atau 3 bulan. Ya. Setelah tidak ada, kalau tidak diangkat, Menteri Dalam Negeri berhak mengangkat wakilnya misalnya seperti itu. Tapi karena nggak ada undang-undangnya, ya begini yang terjadi. Ya akibatnya apa? Rakyat tidak terlayani. Politik yang ada di DKI Jakarta lebih mementingkan kepentingan politik masing-masing partai mereka daripada untuk kepentingan rakyat dengan mengangkat wakil gubernurnya. Saya yang berhipotesa, besar kemungkinan bahwa wakil gubernur tidak lagi dari PKS. Bisa saja dari partai-partai lain yang bisa menjadi kekuatan politik di DKI ini menjadi sesuatu yang pro dan kontra semakin diminimalisasi karena kepentingan politik. Kepentingannya tetap di 2024 kayaknya nih Bang. Saya kira bisa ditarik ke sana karena politik itu tidak ada bisa parsial kita melihatnya. Oke. Ini saya ada pertanyaan terakhir juga untuk Bunda Siska, sekalian mengklarifikasi banyak spekulasi-spekulasi dari demo di Balai Kota Minggu kemarin. Apakah benar masa pendemo ada masa bayaran? Itu Bunda. 100% salah. 100% salah. Salah. Jadi memang gerakan murni spontanitas Ini, datang. itu kan memang ada viral kan video anak-anak remaja yang digerebek sama masa yang tiba-tiba muncul ya. Ya. Kami dari Jakarta Bergerak. Kita lihat videonya dulu nih ya. Kita lihat videonya dulu ya. Hei, gue tanya lu dibayar berapa duit? Berapa duit dibayar? Nggak tahu. Hah? Jujur. Kagak bang, kagak. Sip, kagak. Kita nggak minta masa kita investasi. Dibayar berapa duit? Lu bilang. Dibayar berapa duit? Hah? Berapa? Yang keras? 40.000 lu dibayar. Iya, untuk demo Anies gitu. Iya, lu tinggal di mana? Lu tinggal di mana? Gue tanya. Tinggal di mana, Bang? Jawab aja. Lu tinggal di mana? Hah? Di mana? Pulau Gundul. Pulau Gundul. Orang Johar. Gue nongkrong di Johar nih, orang Johar nih ada nih. Nih orang Johar. Selamat Pulau. Lo Johar mana? Ngebela Anies nih. Masa lu orang Pulau? Enggak, lo orang mana? Sebenarnya jujur aja. Enggak bang, tenang bang kita. Dibayar berapa? Kalau di mana? Di Pulau Gundul. Hah? Ini para pendemo yang dibayar dan dibayar. Jangan bang. Oke. Gimana Bunda Ya. menanggapinya? Yang dari Jakarta Bergerak memakai dress code itu warna hitam-hitam. Kenapa pakai hitam? Kami berduka cita terhadap korban yang meninggal kemarin. Kami bersedih dan kami merasa suram dengan kota Jakarta. Jadi kami pakai hitam semuanya. Dan pada saat terbit ada video yang beredar bahwa ada masa bayaran, itu kan bisa dilihat dengan jelas. Semuanya anak-anak muda yang pakai kaos-kaos ya ala-ala mereka lah ya. Ya. Sementara masa kami adalah mayoritasnya ibu-ibu. Oke. Itu aja udah langsung bisa kelihatan mereka siapa dan kami itu seperti apa. Satu. Terus kedua, orang-orang yang kemarin hadir itu melalui pendaftaran. Oke. Jadi jelas itu dari mana, siapa yang membawa. Jadi itu kalau dibilang ada masa bayaran, 100% bahkan 1000% salah. Salah. Sudah jelas ya. saja dulu, Bang. Boleh. Silakan Jadi Bang tentang Emrus. pendemo yang dibayar itu, yang memaksa untuk mengaku dibayar, karena ada yang memaksa itu. Ya. Tidak hak dia juga untuk memaksa itu. Ya. Harusnya kalau memang ada yang diduga seperti itu, laporkan aja ke polisian. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak itu settingan? Ya. Jadi masyarakat juga harus kritis melihat, bisa itu memang dibayar sungguh-sungguh, atau memang itu Seolah-olah settingan ada mengaku yang dibayar. Jadi kita tidak bisa menerima itu seperti ada pada video tadi yang kita saksikan tadi. Karena di situ bisa agenda-agenda politik juga bermain. Satu-satunya yang harus diminta klarifikasi adalah orang-orang di dalam video itu sebenarnya. Betul. Oke. Dipertemukan saja di kantor polisi. Yap. Terima kasih Bang Emrus. Baik, Terima kasih makasih. Bunda Siska.
diteruskan kembali suara-suara warga Jakarta Siap. melalui Jakarta Bergerak, dan Bang Emrus mudah-mudahan politik lebih cair untuk kepentingan masyarakat Pasti juga. cair. Ya. Ini saya juga mau kasih tahu untuk pemirsa Generasi Mecin, ini promo selain makanan, ada promo kamar hotel juga untuk paket Chinese New Year. 675.000 net sudah termasuk breakfast dan free back massage. Wah, sama pijat. Saya mau itu. Bang Emrus banget tuh. Mau saya itu. Free back massage Ah. untuk 2 orang ya. Silakan info lengkapnya di www.grandwiz.com atau hubungi nomor 021806499999 ya. Paket Chinese New Year nih. Info lengkapnya silakan di sini. 675.000 net untuk 2 orang free back massage. Siap, kita ketemu lagi di Generasi minggu depan. Terima kasih Bang Emrus. Makasih, Terima kasih makasih. Bunda Siska. Kita lanjut lagi makannya. Baik, Sampai betul jumpa sekali. pemirsa. Mari kita nikmati.